Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Anak Allah, Anak Kebenaran. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Yesus Besertaku. Musik. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Happy happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberikan hari yang baru bagi kami, memberikan sukacita, memberikan kasih setiamu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu hari ini mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami. Hadirlah Engkau Tuhan, pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu mengerti, memahami terlebih, dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, kita masih memuji Tuhan, kita masih bersukacita. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Musik. Boleh duduk kembali. Kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ketiga dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan
kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Adik-adik, semua kita lipat tangan, kita mau memohon kekuatan dari Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah O Ale Yesus Tuhaki. Musik. Kita lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juni, yaitu dari Yeremia 29 ayat 11. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kakak masih undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Hanya Dekat Allah Saja. Musik. Tangan, kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu persiapkan telinga, persiapkan hatinya, juga persiapkan Alkitabnya. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Mars Sekolah Minggu HKBP. Musik. Kami anak
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kita pada hari ini tertulis dalam surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena adik-adik sudah diangkat Tuhan menjadi anak-anaknya di dalam Yesus Kristus. Dengan keberadaan atau status yang baru itu, tentu kehidupan kita tidak lagi sama dengan sebelum diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itulah firman Tuhan hari ini mengajak kita yang pertama, tinggallah di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus artinya seluruh hidup kita ada bersama-sama dengan Yesus. Analoginya atau contohnya adalah busa yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka air akan masuk ke dalam busa dan menjadi menyatu dengan air itu juga. Demikianlah gambaran tinggal di dalam Kristus. Dengan tinggal di dalam Kristus, maka kita akan beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah lagi malu terhadap Dia pada hari kedatangannya yang kedua kali. Hal yang paling penting bagi orang percaya, anak-anak Tuhan, dalam menghadapi kedatangan Kristus kedua kali, juga merupakan berita paling utama adalah tinggallah di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus saja orang baru mampu beroleh keberanian dan tidak malu berdiri di hadapan Kristus. Maksudnya ialah agar kita tidak meninggalkan iman Kristen, ibadah-ibadah atau persekutuan kita seperti sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, dan tidak terpengaruh dengan pengajaran yang salah yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar sebagai anak Allah. Yang kedua, mari kita berbuat yang benar. Tuhan Yesus adalah benar Allah yang menjadi manusia, dan pengajaran-pengajarannya juga adalah benar. Apalagi kasih-Nya kepada kita dengan berkorban, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi semua kehidupan dan perkataan Tuhan Yesus adalah benar. Oleh karena itulah, sebagai tanda kita hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita mesti melakukan ajaran dan perintah Tuhan Yesus, yaitu hidup saling mengasihi. Dengan hidup melakukan yang benar, banyak berkat yang akan kita peroleh. Melakukan yang benar akan membuat hidup kita damai. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama kita akan mengalami kedamaian. Melakukan yang benar adalah pondasi dasar hidup kita untuk membangun relasi, hubungan, dan percaya dengan orang lain. Melakukan yang benar akan menjadikan hati kita tenang.
Ada peribahasa mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Itu akan menumbuhkan sikap percaya diri bagi kita. Kita semua adalah anak-anak Allah, hidup sebagai saudara, meskipun teman atau sesama kita berbeda marga, daerah, atau suku dengan kita. Anak-anak Tuhan yang berbuat benar adalah yang tidak menyebarkan kebencian, tidak gemar berkelahi atau melukai orang lain. Dengan kata lain seperti nyanyian yang berikut ini, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami dan menyelamatkan kami, dan dengan keselamatan yang Tuhan berikan, kami beroleh keberanian dan tidak malu lagi berdiri dan berbicara kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Biarlah hidup kami seluruhnya berada dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Ajar kami untuk menuruti perintah-Mu, hidup berjalan di jalan kebenaran-Mu, dengan melakukan semua perintah-Mu, terutama hidup saling mengasihi. Biarlah adik-adik sekolah minggu tetap melakukan yang benar, menjauhkan diri dari segala tindakan yang jahat, tindakan yang menyusahkan orang lain, menyusahkan orang tuanya, abang, kakak, dan adik-adiknya. Tetapi mereka melakukan yang benar untuk melakukan kasih, kebaikan kepada semua orang. Berkati juga abang, kakak, dan orang tua opung dari sekolah minggu, agar mereka juga bersama-sama bersukacita melakukan yang benar, karena dengan melakukan yang benar kami dapat hidup dalam damai, hati yang tenang, dan sukacita. Biarlah Tuhan berkat-Mu terus memberkati seluruh anak sekolah minggu yang beribadah pada hari ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Biarlah mereka juga bersukacita menyanyikan pujian bagi nama Tuhan dan mendengar, menghayati firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan bukan hanya didengar, tapi juga dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua bangkit berdiri, lagu kita adalah Aku Anak Terang. Musik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Adik-adik, nanti aktivitas untuk minggu ini adik-adik boleh lihat sesudah ibadah kita ini. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan adalah dari Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian.
di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas,